Di awal kisah terlihat sebuah rumah mewah, memiliki 2 anjing dan juga skala perabotan yang antik. Seorang wanita membawakan bekal kepada Mr. Thornby. Dia cek ke kamar pribadinya, ternyata Mr. Thornby tidak ada, dan juga cek ke kamar di atas. Tiba-tiba dia modar, sontak si wanita kaget. Film ini berjudul Knife Out, penuh teka-teki. Di setiap scan punya informasi yang saling dikaitkan. Ingat, di tiap scan masing-masing. Oke, sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara komen, like, dan subscribe. Satu like, komen, dan subscribe kalian sudah sangat berarti untuk kami. Lanjut ke cerita. Jadi ada beberapa tokoh yang harus perkenalkan terlebih dahulu agar teman-teman bisa mengetahui tokoh film yang dimaksud dan bisa mengaitkan dengan perkara kejadian pembunuhan Harlan. Pertama ada Mr. Blank yang merupakan seorang detektif. Yang kedua ada Ransom, cucu Harlan dari Linda dan Rick Hart. Yang ketiga ada Martha Cabrera, seorang pembantu pribadi Harlan. Yang keempat ada Linda, putri bungsu Harlan. Kelima ada Walt, putra bungsu Harlan. Keenam ada Rick Hart, menantu Harlan dan suami dari Linda. Yang ketujuh ada Johnny, menantu perempuan Harlan yang merupakan istri dari putra Harlan bernama Neil. Kedelapan ada 2 karakter polisi yang akan mengawal kasus pembunuhan Harlan. Kesembilan ada Meg, putri dari Johnny dan Neil. Kesepuluh ada Jacob, putra dari Walt dan Donnie. Kesebelas ada seorang penegak hukum ahli waris. Ke-12 ada Donnie, ibu Jacob dan merupakan istri dari Walt. Yang ke-12 ada Fran yang merupakan pembantu umum keluarga Harlan. Ke-13 ada ibu Harlan yang sudah sangat tua. Ke-14 ada Harlan Thornby, seorang yang menjadi misteri pembunuhan, dibunuh atau bunuh diri. Dan karakter terakhir, seorang penjaga kebun dan ibu dari Martha. Lanjut ke cerita. Di suatu perumahan, setelah kematian Harlan Thornby, seorang gadis bangun, ditelepon oleh Walt. Nama gadis itu adalah Martha. Dia pun bergegas menuju ke kediaman Harlan. Tiba di sana, dia dijemput oleh seorang gadis. Martha ternyata adalah seorang pembantu. Disambut oleh Linda, bertemu Rick Hart. Mereka di ruangan, diinterogasi tentang kematian ayahnya. Linda menceritakan kematian Harlan sepekan lalu. Pesta berlangsung meriah. Ada Fran, bersulang dengan baik tetapi berbulu. Dan Martha, si pembantu pribadi Harlan yang gadis pekerja keras. Ransom, anak Linda, datang tapi duluan untuk pergi. Ditanya, apakah Linda dan keluarganya yang harusnya datang bertiga secara bersamaan? Linda menjawab, tidak. Rick Hart datang lebih awal untuk membantu catering. Diinterogasi, putra bungsu Harlan, Walt Thornby, menceritakan tentang ayahnya bahwa Harlan telah menulis banyak buku fiksi yang membangun perusahaan penerbit buku dengan 30 bahasa. Walt sebagai pelanjut perusahaan bercerita tentang kematian Harlan dalam versi Walt. Bersama istrinya, Donnan dan Jacob umur 16 tahun, malam berjalan lancar. Kemudian ditanya Johnny Thornby yang merupakan menantu perempuan Harlan. Johnny menikahi Neil, putra Harlan yang telah meninggal 15 tahun lalu. Anak perempuannya bernama Meg bercerita tentang malam itu, berdansa, membicarakan tentang perusahaannya, yaitu perusahaan make up. Meg bercerita bahwa kakeknya Harlan selalu membiayai dirinya. Meg meninggalkan pesta bertemu temannya di Smith. Lanjut dialog, Linda menyelah dan bertanya tentang siapa pria di belakangnya, yang ternyata merupakan seorang detektif yang bernama Mr. Blank. Hadirnya dia untuk mengungkapkan alur kematian Mr. Harlan, apakah dibunuh atau bunuh diri. Dan info akan mengalir dari interogasi kepada keluarga Harlan. Blank memperkenalkan dirinya. Walt dengan perusahaan penerbitnya. Rick Hart bercerita tentang Walt yang seolah Walt memancing keributan dengan ayahnya Harlan. Walt ingin uang yang lebih banyak tapi Harlan menahannya. Walt pun terdiam, menyembunyikan fakta kalau dia telah dikeluarkan oleh Harlan. Walt menyinggung Ransom. Ransom putra Linda dan Rick Hart. Ransom cekcok dengan Harlan dan kemudian meninggalkan pesta. Rick Hart ditanya oleh Blank. Rick Hart yang datang lebih awal, apakah dia berbicara dengan Harlan di pagi hari? Karena dia seharusnya membantu pihak catering. Tetapi pihak catering tidak melihat Rick Hart membantu staf. Dan pihak catering telah menyampaikan ke Blank bahwa di ruangan kerjanya ada teriakan Harlan dengan nada, "Kau yang beritahu atau aku?" Rick Hart terdiam dan ternyata Rick Hart kedapatan selingkuh, tetapi tidak diungkapkan di interogasi dan memutar kebalikan kelakuan jahatnya, bahwa kata Rick Hart, Harlan ingin ibunya dibawa ke panti jompo dan Linda katanya tidak setuju. Johnny yang katanya datang lebih awal berdebat dengan Harlan dan lagi-lagi menyembunyikan keburukannya bahwa terjadi manipulasi cek uang yang dilakukan Johnny terhadap Harlan. Tetapi Johnny tidak menyampaikan secara konkret ke Blank. Interogasi selesai. Rick Hart mencari surat untuk Linda
meja dan isinya Richard selingkuh tetapi tidak ada. Blank keluar mengambil bola Harlan. Martha menunggu. Martha mendengarkan percakapan mereka bahwa tidak ada pembunuhan dari pihak keluarga. Itu asumsi awal. Martha diinterogasi, hanya seseorang suruhan khusus Harlan. Blank mengungkapkan bahwa Martha mengidap penyakit rekasi regulasi terhadap kebohongannya yang bisa membuatnya muntah. Ditanya mengenai Richard yang selingkuh, Martha pun mengatakan tidak dan pada akhirnya dia pun muntah. Artinya dia berbohong. Black pun mengungkapkan satu fakta. Lanjut bertanya mengenai tunjangan Johnny. Johnny melipat gandakan tunjangannya dan diketahui oleh Harlan bahwa Johnny melakukan kecurangan. Terungkap fakta yang kedua. Pembunuh kedua yang terduga beralih ke Walt yang ternyata tawarannya ditolak oleh Harlan mengenai pengangkatan film dari bukunya. Blank mengungkapkan bahwa semua itu dari asumsi liarnya yang dikuatkan oleh kata ya atau tidak si Martha. Blank mengungkapkan bahwa Blank dikirimkan amplop berisi uang anonim tidak masuk akal. Polisi kembali mengulang kepada mereka kejadian pukul 23:30. Martha ke atas membawa Harlan. Linda tertidur dan Johnny mendengar sesuatu di atasnya. Khawatir dan naik, Linda terbangun. Harlan menyambut Johnny dan Harlan ternyata baik-baik saja. 10 menit kemudian Linda terbangun kedua kalinya karena Martha pulang. Walt melihat Martha pulang pukul 12 malam. Dia di teras bersama Jacob. 15 menit kemudian Linda terbangun ketiga kalinya karena Harlan menuruni tangga dan teriakinya oleh Walt agar Harlan tidur segera. Saat pukul 12:05, Meg datang. Walt dan Jacob pun juga ikut masuk. Pukul 3 pagi, Meg terbangun karena anjingnya menggonggong dari luar rumah mereka, mengaitkan seluruh alur kisah. Menganggap tidak ada yang membunuh Harlan dari pihak keluarga. Dianggaplah Harlan bunuh diri. Terlihat dari pola catatan di lehernya. Ransom tidak di sana. Martha bukan dia. Dan Meg pulang dari waktu yang sangat malam. Black menyelah bahwa itu bisa dimanipulasi. Kembali ke Martha diinterogasi. Martha menceritakan kejadian pukul 12:30. Harlan ingin bermain paisoh, bermain melempar caturnya. Martha mengambil suntikannya dan memberikan ke Harlan, menyebut nama keluarganya. Semua kekayaan adalah kutukan. Martha menyuntikkan obat terakhir dan ternyata salah obatnya. Berusaha mencari nalakson agar Harlan tidak mati dalam 10 menit. Martha menangis menyesal karena merasa bersalah, menelpon dan dicegah oleh Harlan. Harlan membuat jatuh Martha. Johnny datang, kemudian baik-baik saja. Agar Martha tidak dituduh sebagai pembunuh, Harlan memberikan solusi ke Martha. Keluar dengan tenang, menggunakan mobil, melewati batu di sebelah kanan dan parkir, kembali dan jalan kaki lewat pagar samping. Diketahui oleh anjing jadi aman. Masuk lewat tangga darurat, masuk, ambil jubah dan memakai pakaian Harlan untuk ke bawah dan dia ditegur oleh Walt. Telah melakukan rekaan itu, Martha kembali dan didapati oleh ibu Harlan dan dia mengatakan, "Ransom, kau kembali." Martha pun menceritakan kejadiannya dan memberikan obat sesuai dengan penyakitnya. Cerita yang berurut membuat Martha mampu menahan muntahnya. Black pun berterima kasih. Di suatu malam, Martha diberikan wejangan oleh Walt. Kiranya Martha akan mendapatkan tunjangan dari keluarga Harlan. Keluar, ada detektif ingin ngobrol dengan Martha, bercakap tentang metode penyelidikan, dan Blank ingin Martha menemaninya di pagi hari. Di waktu pagi, mereka memeriksa rekaman di waktu malam. Kembali menelusuri taman rumah Harlan, ada jejak kaki dilihat Martha dan dia berusaha menutupinya dengan berjalan. Black melihat dan menjadikannya sebagai jejak. Di depan kaca dia bertemu dengan ibu Harlan. Masuk ke ruangan. Black memeriksa papan caturnya. Simulasi menjatuhkan catur. Ransom datang dan diganggu oleh anjing. Masuk rumah dan mencemooh aparat. Bercengkrama dengan seluruh keluarga. Berdiskusi seputar malam perayaan Harlan. Jacob berada di kamar mandi, saling mencelah, dan Walt ingin baku hantam dengan Richard. Dibatalkan Jacob, kemudian diinterogasi oleh Linda. Satu kata didengar oleh Jacob yang kebetulan WC-nya dekat dengan ruangan Harlan, yaitu "wasiatku." Lalu Ransom mengatakan, "Kuperingatkan kau." Ransom tertuduh dan Ransom ternyata tercoret dari daftar nama warisan. Mereka bertengkar tidak jelas karena saling menghina satu sama lain. Tiba-tiba Blank menemukan petunjuk yang baru. Tangga darurat patah, naik ke rumah. Ada jendela rahasia. Blank memeriksa karpet, melihat ada lumpur di jendela. Berusaha dan akan disinkronkan dengan lumpur yang ada di pintu samping. Kemudian keluarga kembali berkumpul. Dilakukan pertemuan penting untuk membahas wasiat bahwa rumah Harlan dan seluruh hartanya jatuh kepada Martha Cabrera. Dan semua keluarga sulit menerima. Linda ngamuk dan marah-marah semuanya untuk keluar. Linda langsung fitnah Martha kalau Martha melakukan seks dengan ayahnya, mendesak Martha, dan Martha pun kabur bersama Ransom. Martha pergi ke kafe bersama Ransom. Martha makan. Ransom bertanya tentang kenapa Martha bisa mendapat wasiat.
Martha pun tidak tahu. Ransom berpikir ada 3 hal yang dia ketahui, bahwa Harlan tidak bunuh diri, dan kedua, Martha muntah jika berbohong, dan yang ketiga, dia diberi makan agar Ransom tidak bisa tertipu oleh Martha. Kembali berdebat dengan masalah wasiat yang tidak diterima. Semua membuat dalih agar seolah-olah Martha tidak mendapat wasiat. Tetapi semua hal itu tidak bisa diterima karena itu adalah murni pemberian Harlan. Karena mengetahui Martha adalah anak yang jujur dan pekerja keras, hukum pembunuhan diajukan agar tidak mendapatkan warisan. Tetapi asumsi awal Harlan masih bunuh diri. Semua menuju ke Blank. Blank melihat ada yang tidak wajar, masih mereka-reka tentang kematian Harlan. Apakah dia mati, bunuh diri, atau dibunuh? Kembali ke Martha dan Ransom, bercerita tentang Harlan. Ransom paham bahwa Martha menceritakan semua kebenaran. Ransom akan menyembunyikan fakta dengan syarat bagi hasil dengan Ransom. Meg menelpon dan Meg menginginkan agar hartanya dikembalikan. Tetapi Martha akan menggunakan harta itu dengan bijak, tidak menyerahkan ke pihak keluarga sepenuhnya. Di pagi hari, Martha dijumpai oleh banyak orang dan wartawan. Kaget, berdalih ke Blank yang berusaha menginterogasi ibu Harlan, tetapi tidak direspon. Martha yang di rumah panik dan ingin keluar dari lewat pintu rumah belakang. Tiba-tiba ada Walt berbicara agar Martha menolak wasiat, tetapi ditolak oleh Martha. Walt berbicara seolah-olah dia akan melindungi Martha dari kecurigaan keluarga terhadap pembunuhan. Blank menelpon tidak diangkat. Surat yang diterima Martha ada yang menuliskan tentang apa yang selama ini dilakukan Martha. Ada yang mengetahui bertemu dengan Ransom supaya Martha menerima surat medis bahwa Harlan menerima kelebihan dosis. Yang menerima keterangan akurat itu ada di lab medis, hanya bisa diungkapkan melalui lab medis. Diketahui bahwa lab medis telah terbakar. Salinan itu hanya satu sebagian penguat bukti pembunuhan untuk memeras Martha. Blank melihat ke arah Martha dan mengejarnya. Blank menelpon, tidak diangkat, dikejar. Martha rupanya ingin menuju ke sebuah alamat yang mengirim pesan. Blank mengungkapkan fakta bahwa ibu Harlan katanya Ransom kembali diinterogasi oleh Blank. Martha bersama Blank pergi ke suatu tempat. Martha masuk ke basement, bertemu seorang yang terikat. Martha mengambil tas medisnya. Ternyata yang duduk di sana adalah Fran yang mengirim surat ke Martha. Fran mengatakan surat dengan nada ingin modern. Martha memanggil polisi. Melihat banyak polisi, Blank turun dan berada di rumah sakit. Tak lama setelah itu, Martha akhirnya mengungkapkan fakta kepada Blank. Bagaimana kebenarannya, Ransom dan lainnya. Tetapi Blank sudah tahu semua itu dari polisi yang menangkap Ransom. Berada di mobil, Martha bercerita apa yang dikatakan Fran kepada Martha. Salinan dan kau tidak akan lolos. Martha sudah berada di rumah Harlan, siap diinterogasi, memberikan surat medis ke Blank di depan semua keluarga Harlan. Martha ingin mengungkapkan sesuatu, tetapi langsung dicekal oleh Blank. Marah-marah dan mengatai keluarga Harlan dan tiba-tiba Blank menutup kasus. Polisi bingung, Martha juga bingung. Blank ingin sesuatu lebih dalam yang ingin dia ketahui, mengarahkan polisi untuk menjauhkan keluarga dari Martha, dan dia ingin ruangan segera diperketat. Semua bingung di ruangan itu. Blank ingin mengungkapkan aktor utamanya walaupun Martha telah terindikasi melakukan pembunuhan. Ransom muncul dan dia ingkar janji dan Martha menyepakatinya. Kebetulan Blank ingin membahas itu. Blank menceritakan kejadian malam itu dengan versinya. Di malam itu Harlan menceritakan tentang wasiat dan diberikan untuk Martha. Di situ konflik perdebatan Ransom dengan Harlan. Ransom memperingati Harlan dengan nada, "Ku peringatkan kau." Momen itu adalah momentum yang didengar oleh Jacob dari toilet. Setelah itu Ransom pergi dengan marah. Rupanya Ransom yang keluar dengan mobilnya kembali, tapi tidak dengan mobil. Dengan jalan kaki dia menuju ke rumah, melewati pagar samping tanpa terindikasi kamera. Ransom ternyata datang menukar obat Harlan dengan mengambil obat penawarnya. Martha menyadari hal itu. Dia memang tidak memeriksa karena sudah menjadi kebiasaannya. Blank kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya Harlan baik-baik saja. Dia memang bunuh diri, tapi andai Harlan mendengar Martha waktu itu, Harlan bisa saja hidup. Blank melakukan mereka-rekanya. Pada waktu tengah malam, Ransom ingin pergi mengambil botol, tetapi diteriaki oleh anjing Harlan dan membuat Meg terbangun. Di keesokan harinya, semua berduka dan semua hadir ke pemakaman kecuali Ransom dan Fran. Fran melihat Ransom mengambil obat Harlan yang biasa digunakan Martha. Sebenarnya Ransom tidak mengetahui bahwa insiden pembunuhan tetapi bunuh diri. Pada saat pembacaan wasiat, Ransom yang ingin mendengar bahwa semua keluarganya tidak mendapatkan wasiat, tapi saat itu info obat Harlan yang diungkapkan medis baru keluar, dan saat itu juga Ransom baru mengetahui bahwa Harlan bunuh diri bukan karena pembunuhan. Aksi Ransom gagal untuk membuat Martha tertuduh sebagai pembunuh, dan dia memutuskan melanjutkan aksi keduanya, yaitu membuat Martha untuk memutuskan agar uangnya bisa dibagi ke Ransom, ungkap Black. Ransom berusaha seolah-olah menyembunyikan bahwa dia ingin melindungi Martha. Pertama, membakar lab. Kedua, membuat surat pemerasan ke Martha seolah Fran yang membuat. Ketiga, Ransom bertemu dengan Fran lalu membunuhnya. Fran memang mengetahui Ransom membunuh Harlan.
membuat Frank seolah-olah dia yang mengirim surat ke Martha, dan di sana ada tas medis Martha dan surat yang telah dibakar. Jadi pertemuan Martha dengan Frank tadi agar terjadi indikasi bahwa sebenarnya pembunuhan yang terselubung adalah tetap Martha yang direka oleh Ransom, ungkap Black. Itu adalah aksi kedua Ransom. Martha memang mendengar Frank mengungkapkan sesuatu ketika dia sekarat, yaitu Hugh pembunuhnya, bukan kau pembunuhnya. Terdengar samar, memang karena sebelumnya Frank disuntik oleh Ransom. Di saat itu Martha menolong Frank. Frank masih hidup. Ransom bertanya tentang hal itu dan sebenarnya cerita akan selesai ketika Frank mengungkapkan kebenarannya, kata Blank. Medis menelpon dan Frank ternyata baik-baik saja. Setelah itu mereka ingin pergi menginterogasi Frank. Tiba-tiba Ransom berbicara dua mata dengan Martha, nada emosi. Tiba-tiba Ransom mengungkapkan dirinya yang hampir membunuh Frank. Tiba-tiba Martha muntah dan kita tahu bahwa Martha berbohong kalau Frank masih hidup. Seketika itu Ransom menyerang Martha dengan pisau. Untung pisau itu adalah pisau mainan. Ransom pun ditangkap. Permainan selesai. Terungkap bahwa dalam kejadian kematian Harlan adalah Ransom. Semua keluarga tidak menyangka Ransom adalah pembunuh. Linda membaca surat Harlan yang dibakar sebagian bawahnya dan akhirnya menyadari bahwa Richard telah selingkuh. Martha masih bingung apa yang sebenarnya harus dilakukan. Martha pun akhirnya resmi menjadi pemilik rumah Harlan dan film pun selesai.